Sejarah konflik di Indochina merujuk pada rangkaian perang dan ketegangan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, khususnya di negara-negara yang sekarang dikenal sebagai Vietnam, Kamboja, dan Laos. Berikut adalah ringkasan utama dari sejarah konflik-konflik besar di kawasan ini. 1. Kolonialisme Prancis pada tahun 1850-an sampai 1940-an. Indochina Prancis. Pada abad ke-19, wilayah Vietnam, Kamboja, dan Laos berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis selama lebih dari 90 tahun. Prancis mengontrol dan mengeksploitasi sumber daya alam serta penduduk lokal di wilayah ini. Penindasan dan perlawanan. Meskipun ada beberapa pemberontakan lokal, kontrol Prancis terus berlangsung hingga pada Perang Dunia II, dan penindasan ini menumbuhkan rasa nasionalisme dan keinginan untuk merdeka di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, ada Perang Indonesia Pertama yang terjadi pada 1946 sampai 1954. 1. Perang antara Viet Minh dan Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua, gerakan nasionalis Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh dan kelompok Viet Minh berjuang melawan kekuasaan kolonial Prancis. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh yang beraliran komunis. Yang kedua, ada pertempuran Dien Bien Phu yang terjadi pada 1954. Puncak dari konflik ini adalah kemenangan Viet Minh atas pasukan Prancis di Dien Bien Phu yang memaksa Prancis untuk meninggalkan Indonesia. Perjanjian Geneva 1954 mengakhiri perang dan membagi Vietnam menjadi dua bagian, Vietnam Utara yang beraliran komunis dan Vietnam Selatan yang beraliran barat. 3. Perang Vietnam pada tahun 1955 sampai dengan 1975. Konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Setelah pembagian negara, Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, sementara Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Presiden Ngo Dinh Diem berusaha melawan pengaruh komunis, sementara Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh yang didorong oleh ideologi komunis. Intervensi Amerika Serikat. Amerika Serikat mulai mengirimkan pasukan ke Vietnam Selatan pada awal tahun 1960-an untuk mencegah penyebaran komunisme, teori domino. Namun, perang ini menjadikan sangat brutal dengan korban jiwa yang sangat banyak dari kedua belah pihak. Perang guerrilla dan keterlibatan Cina dan Uni Soviet. Tentara Vietnam Utara dan kelompok Viet Cong di selatan menggunakan taktik perang gerilya. Sementara Amerika Serikat melancarkan serangan udara dan darat yang luas. Konflik ini melibatkan campur tangan dari Cina dan Uni Soviet. Kemenangan Vietnam Utara pada tahun 1975. Setelah hampir 2 dekade perang, Amerika Serikat akhirnya mundur dari Vietnam pada tahun 1973 melalui Perjanjian Paris. Dan pada 1975, Vietnam Utara berhasil menaklukkan Vietnam Selatan, menyatukan negara tersebut di bawah pemerintahan komunis. 4. Perang Kamboja tahun 1970 sampai 1975. Kudeta Lon Nol di Kamboja. Perang saudara meletus setelah Lon Nol melakukan kudeta pada 1970, menggulingkan pemerintahan monarki yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk. Lon Nol mendapatkan dukungan Amerika Serikat, sementara pasukan Khmer Merah yang komunis yang dipimpin oleh Pol Pot mendapatkan dukungan dari Vietnam Utara. Kemenangan Khmer Merah pada 1975, Khmer Merah berhasil merebut ibu kota Phnom Penh dan mengambil alih negara. Mereka kemudian mulai melaksanakan kebijakan radikal, memaksa jutaan orang untuk bekerja di ladang-ladang dengan tujuan membangun kampung sosialis yang utopis. Genosida Khmer Merah tahun 1975 sampai 1979. Di bawah pemerintahan Pol Pot, Khmer Merah melakukan genosida besar-besaran yang menewaskan sekitar 2 juta orang, sepertiga dari total polusi Kamboja pada waktu itu. Melalui eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa,
Pada 1979, Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan Khmer Merah. Perang Laos 1959 sampai 1975. 1. Konflik internal. Di Laos, perang saudara antar pemerintah yang didukung Amerika Serikat dan kelompok Pathet Lao yang komunis meletus setelah 1959. Pathet Lao didukung oleh Vietnam Utara dan Uni Soviet, sementara pemerintah Laos mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Kedua, pengaruh perang Vietnam. Laos menjadi medan pertempuran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perang Vietnam, dengan Amerika Serikat melakukan pemboman besar-besaran, menjadikan Laos negara dengan tingkat pemboman tertinggi dalam sejarah. Meskipun tidak ada pertempuran besar di Laos, negara ini terperangkap dalam kegangan Perang Dingin. Ketiga, kemenangan Pathet Lao. Pada 1975, setelah berakhirnya perang di Vietnam, Pathet Lao berhasil mengalahkan pemerintah yang didukung Amerika Serikat, mendirikan negara komunis yang dikenal sebagai Laos Demokratik. Yang keenam, ada pengaruh Perang Dingin, yaitu adanya ketegangan global. Semua konflik ini terjadi dalam konteks Perang Dingin, di mana Amerika Serikat berusaha mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara, sedangkan Uni Soviet dan Cina mendukung gerakan-gerakan komunis di kawasan tersebut. Intervensi negara-negara besar ini memperburuk situasi dan memperpanjang konflik di Indochina. Pasca konflik dan rekonstruksi Vietnam pasca perang. Setelah penyatuan Vietnam menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali negara yang hancur akibat perang, meskipun pemerintah komunis berhasil mempertahankan kekuasaan Vietnam menghadapi embargo internasional dan kesulitan ekonomi selama beberapa dekade. Kamboja dan Laos. Kamboja berjuang untuk pulih dari genosida Khmer Merah, sementara Laos tetap menjadi negara komunis hingga saat ini, meskipun dengan sedikit ketegangan internal setelah berakhir perang. Keterlibatan internasional dan pengaruh ekonomi. Reformasi ekonomi pada tahun 1980-an dan 1990-an. Vietnam, Kamboja, dan Laos mulai menjalani reformasi ekonomi yang dipengaruhi oleh model pasar bebas. Vietnam khususnya mulai membuka diri terhadap pasar global yang membantu perekonomian negara berkembang pesat pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21.